اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa untuk duduk bersama, ya, bertatap muka secara tidak langsung guna sama-sama mempelajari salah satu daripada ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, ilmu yang akan kita pelajari tentu saja di setiap Kamis pagi ini adalah bagaimana atau tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Eh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mencoba melanjutkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, dan kita masih berada di pembahasan tentang makharijul huruf, pembahasan tentang makharijul huruf, dan kita masih dalam pembahasan di bagian makhraj yang ketiga, yaitu makhraj al-lisan atau lidah. Kita sudah berada hampir di penghujung pembahasan makhraj lidah, ya. Di bagian yang ketiga, yang setelah itu adalah pembahasan tentang asyafatan, makhraj asyafatan atau kedua bibir, kemudian al-khayshum, ya. Karena makhraj atau bagian makhraj lisan atau lidah ini memang di antara bagian makharijul huruf yang paling banyak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, ya. Sehingga cukup memakan waktu bagi kita untuk membahasnya. Baik, terakhir pembahasan kita sudah sampai di bab ra, ya. Di bab ra, ya. Kita akan coba melanjutkan, ya, bagian yang ke-8, ya. Selanjutnya yaitu makhraj daripada ta, dal dan juga ta, ya. Ya, sebagaimana tertulis di dalam buku di sini, ya.
bahwa makhraj daripada huruf to, dal, dan juga ta adalah ya, disebutkan punggung ujung lidah. Ya. Punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Ya. Itulah makhraj daripada ketiga huruf ini. Ya. Makhraj to, dal, dan juga ta. Ya, sekali lagi diperhatikan punggung ujung lidah. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan ya di pelajaran atau di bagian makhraj huruf ra ya, bahwa punggung kita sudah membahas ya. Punggung yang dimaksud adalah permukaan ya. Permukaan bagian atas lidah ya. Permukaan bagian atas lidah. Punggung ujung lidah ya. Dan kalau dikatakan ujung berarti apa? Ada bagian yang cukup luas di sini di ujung ya. Jadi ujung itu tidak hanya di bagian tungtung paling ujungnya saja, bagian pinggir atau bagian paling depannya saja, tapi juga ujung itu termasuk daripada ujung adalah apa? Ada bagian yang masuk ke bagian punggung ya, bagian permukaan lidah atas. Nah, makanya di sini dikatakan punggung ujung lidah ya. Harusnya kita sudah terbayang ya, insya Allah mudah. Pada posisi atau ditempelkan pada pangkal dua gigi seri atas ya. Pangkal dua gigi seri atas ya. Nah, itulah letak dikeluarkannya ketiga huruf ini ya. Tiga huruf to, dal, dan juga ta. Ya. Namun ya di sini seperti yang kita singgung sebelumnya tadi, bahwa ujung lidah ini termasuk bagian yang cukup luas ya. Tidak hanya bagian ujung paling depannya saja, tapi ada bagian ke punggungnya. Ya. Oleh karenanya, ya, bagian lidah itu ada juga yang menempel kepada gusi ya. Kepada gusi gigi seri daripada bagian atas ya. Gusi gigi seri bagian atas ya. Nah, ada juga yang menempel ya. Si lidah itu, ujung lidah ada juga yang menempel ya. Sebetulnya bisa kita lihat di bagian gambar ya. Di gambar bisa kita lihat di situ ya bagaimana posisi lidah ya. Bagaimana gambaran lidah atau bagaimana bentuk lidah ketika pengucapan huruf ketiga huruf ini. Ya, bisa kita lihat ya. Meskipun ada perbedaan antara to dengan dal dan ta sedikit ya perbedaannya. Baik. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Untuk huruf to ya, to dan ta ya. Huruf to dan ta ya, kita ambil dua dulu. Untuk bagian huruf to dan ta ini tepatnya atau bisa dikatakan letaknya sama dengan huruf T di bahasa kita. To dan ta ya. Itu letaknya atau bahkan kita katakan sama ya. Dengan huruf T bahasa kita sama juga dengan huruf dal ya. Ketiga huruf ini tepatnya. Tepatnya di huruf T bahasa Indonesia ya. To, dal, ta. Ya, kalau misalnya kita bingung menempatkan ya karena terkadang ada beberapa orang yang agak sedikit berbeda dalam pengucapan huruf to ataupun dal ya. Nah, di sini mudahnya adalah kita di bahasa kita adalah huruf T ya. T bahasa kita huruf T. Nah, itulah tempat dikeluarkannya ketiga huruf ini. Sama, to, dal, ta. Di situ semua. Di satu titik ya. Hanya sifatnya yang berbeda sehingga suaranya pun berbeda. Ya.
Untuk huruf ta ya, ini adalah di antara ketiga huruf ini, huruf ta berbeda dari dua yang lainnya ya. Karena dia termasuk daripada salah satu huruf yang paling tebal ya di antara huruf yang lainnya ya. Bahkan di antara seluruh huruf hijaiyah ya. Huruf ta di antara huruf yang paling tebal ya. Berbeda dengan huruf dal dan ta ya. Mereka ya huruf dal dan ta ini adalah termasuk daripada huruf yang tipis ya. Adapun huruf ta maka dia merupakan huruf yang tebal ya. Ya. Huruf ta ya adalah huruf yang ketika diucapkan ya mungkin ada beberapa poin ya yang perlu kita sampaikan ketika pengucapan huruf ta. Di antaranya adalah tadi yang pertama huruf ta diucapkan dengan kondisi tebal ya sehingga suara terdengar tebal ya. Kondisi yang tebal sehingga suaranya pun akan menjadi tebal. Kemudian ketika pengucapan huruf ta ya, dia tidak ada hembusan udara yang kuat ya. Sehingga pengucapan huruf ta bukan to, ha? Seperti ada udara yang menghembus keluar secara kuat ya. Atau kalau boleh kita letakkan ya tangan kita di depan mulut ya, pas di depan mulut, to, to, to. Di situ tidak ada hembusan udara yang kuat ya, seolah si udara itu nubruk kepada tangan kita. Tidak seperti itu ya. Karena cukup sering kita menjumpai ihdinas siratal to. Nah, tidak seperti itu. Tidak berhamas ya. To tidak begitu, tapi to, 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 to. Nah, ya. Jadi tidak menghembus ya. Udaranya itu tidak menghembus secara kuat. Iya. Kemudian pengucapan huruf to ya karena tebal memang cenderung ya sebagian besar di antara kita maka kedua bibir akan monyong ya sebagian besar kita. Maka ini sebetulnya tidak diperlukan ya. Kecuali dia berharakat dhammah tentunya, maka tentu saja dia akan monyong ya atau maju si kedua bibirnya. Nah, adapun ketika berharakat fathah ataupun kasroh, apalagi kasroh ya, maka tidak diperlukan untuk membulatkan atau memonyongkan kedua bibir. To, to, maju-maju sedikit membulat boleh ya, tapi tidak boleh melebihi apa hidung kalau kita katakan ya. Sampai o seperti bilang o ya, tidak seperti itu. Tapi to, to, to. Ah, dibuka saja ya, dibuka. Tidak perlu sampai keluar atau melewati hidung mungkin ya. Tidak perlu sampai terlalu depan, tidak terlalu monyong begitu. Apalagi ketika kasroh, pli, 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 pli. Nah, ketebalan suatu huruf ya hanya dimainkan di bagian lidah ya. Tidak ada pengaruh di kedua bibir, di luar sini tidak ada ya. Ketebalan suatu huruf maka dia hanya disebabkan atau difaktori oleh si lidah bagian belakang. Bermain di lidah saja untuk menebalkan suatu huruf ya. Baik, terlihat ya di sini satu titik makhraj namun berbeda ya pengucapan antara huruf to, toi dengan ta, ti ya. Ta, ti. Ini satu titik ya tapi berbeda. Inilah yang membedakan antara huruf to dengan ta ketika berharakat kasroh yaitu sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya. Yang paling menonjol adalah tadi ya di antaranya huruf ta adalah huruf yang tebal ketika diucapkan, adapun huruf ta maka dia dibaca tipis. Kemudian perbedaan yang cukup mencolok juga di antara kedua huruf tersebut adalah huruf ta ketika diucapkan tidak ada apa? Hembusan udara yang kuat tadi kita sampaikan ya. Adapun huruf ta di situ ada ya. Ta, ti, tu,
at, at. Nah, ada percikan udara ya, percikan udara halus atau disebut dengan hams. Nanti insya Allah kita bahas ya. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk huruf to ya. Dan huruf ta juga ya. Adapun huruf ta ya kurang lebih seperti tadi ya. Jadi dibaca tipis kemudian tidak ada apa? Tidak ada afwan, ada hembusan udara ya, tidak seperti huruf ta. Jadi ta 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 ta, ada seperti udara memercik di situ ya. Namun tidak boleh terlalu deras ya. Tidak boleh terlalu deras. Kemudian yang paling nampak ketika disukunkan at 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 ya seperti itu. Nah, kemudian eh, tadi kita sampaikan bahwa tidak boleh terlalu deras ada percikan udara. Untuk mengantisipasinya adalah karena huruf ta juga memiliki sifat syiddah ya. Sifat syiddah yang artinya kedua sisi makhraj itu merapat sehingga tidak ada udara yang lewat ya. Eee, atau dikarenakan kedua sisi makhraj ya tertutup rapat sehingga tidak ada suara ataupun udara yang melewatinya. Jika kita ingin mengucapkan huruf ta yang sukun misalnya, tanpa hamasnya terlebih dahulu. Menutup kedua sisi makhraj ya, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi serinya. Ketika kita tutup betul-betul tidak ada udara yang keluar. Ya. Dan ini ditutup betul-betul dengan rapat. Inilah yang dimaksud dengan sifat syiddah ya. Kemudian ketika kita lepas ya, dilepaskan sekaligus, maka udara di situ tidak akan berlebihan ya. Keluar tidak akan berlebihan. Percikan udara tidak akan berlebihan. At 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 seperti itu saja. Tidak tidak seperti ini. At. Nah, terkadang kita dengar idza syamsu kuwirat. Oh, Masya Allah ya. Tidak sampai seperti itu. Itu kenapa bisa terjadi ya? Sederas itu atau terlalu deras hembusan udaranya dikarenakan tidak menjaga sifat syiddah ya. Tidak betul-betul merapatkan kedua sisi makhraj ketika mengucapkan huruf ta-nya ya. Oleh karenanya sekali lagi ketika pengucapan huruf ta ada memang percikan udara atau yang disebut dengan hams ya. Eee tapi tidak berlebihan. Bagaimana cara mengantisipasi agar supaya tidak berlebihan? Maka kedua sisi makhrajnya betul-betul dirapatkan secara kuat ya. Dirapatkan secara kuat. At 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 ya. Mohon maaf sebelumnya mungkin perlu disampaikan ya, perlu diingatkan. Huruf T di awal kita sampaikan ya, ketiga huruf ini, huruf T yang dimaksud adalah di bahasa Indonesia. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Ada sebagian bahasa Indonesia ya, setahu saya di Bali, Lombok atau sekitarnya ya, yang T-nya itu agak berbeda ya. Jadi T. Nah, itu di belakang sekali ya, tidak menyentuh gigi sama sekali itu. P ya, KB ya. Ya ada yang pernah ke Lombok, Bali dan sekitarnya? Ya ya. Ya itu kurang lebih ya, bahkan teman-teman kita sebagian yang orang Lombok atau Bali T-nya memang seperti itu ya, ketika memang mereka berbicara bahasa aslinya. Nah maka yang dimaksud bukan T itu ya, tapi T betul-betul yang bahasa Indonesia ya. Kalau tidak salah begitu, setahu saya begitu ya. Nah maka, huruf T-nya, huruf T bahasa Indonesia ya. Atau mudahnya merujuk kepada definisi daripada makhraj yang kita sebutkan tadi ya, yaitu ujung lidah yang ditempelkan kepada pangkal gigi seri ya. Nah kemudian huruf dal. Ya, pengucapan huruf dal ya, nah ini juga perlu diingatkan ya, khususnya bagi orang-orang Sunda mungkin ya. Karena D-nya orang Sunda apa? Badag ya. Bandung, dada ya. Di du. Nah, bukan di situ. Tadi kita sampaikan di mana? Agak depan ya. Agak depan. Kalau tadi orang Bali dan sekitarnya itu lebih belakang lagi, lebih belakang daripada orang Sunda ya. Orang Sunda. Oh. Nah,
maka letakkan di depan. Nah ini dulu saya juga terbiasa ya dengan mengucapkan huruf D yang besar ini, D-nya orang Sunda. D-nya orang Sunda. Tapi setelah mempelajari makharijul huruf, oh ternyata D-nya itu berbeda. D-nya itu di depan. Da, di, du. Ya. Jadi ujung lidahnya ya ditempelkan kepada gigi seri atau pangkal gigi seri ya. Dan ada sentuhan juga ke bagian gusinya ya, tidak betul-betul di pangkal gigi seri ya. Tidak semuanya di pangkal gigi seri tapi menyentuh juga kepada sisi bukan sisi gusi gigi seri atas itu ya. Da di du. Da di du. Atau ya mudahnya mungkin D-nya orang Jawa ya. Antum teh orang Jawa bukan? Oh bukan ya. Mas teh Dimas ya, bukan Mas orang Jawa. Nah, orang Jawa mohon maaf ya. Eee, jadi da ya, orasi do. Nah, betul letak dalnya atau D-nya di situ ya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah di situ. Namun sekali lagi tidak ada percikan udara yang deras untuk pengucapan huruf D ya. Kalau di Jawa itu dadi ya, dadi, sido dadi. Orasi doa, daknya itu memang tepat di bahasa Arab ya atau di bahasa Al-Qur'annya. Namun tidak nggak di daan ya, nggak di percikan udara, nggak dikasih percikan udara. Da, di, du. Nah, seperti itu ya. Da, di, du, maliki di, ya, di. Da, di, du, ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan dari ketiga huruf ini ya. Baik. Itulah kurang lebih ya pembahasan atau keterangan daripada makhraj ketiga huruf ini. Sekarang kita coba untuk praktekkan ya, untuk praktekkan sebisa mungkin dalam pengucapan ketiga huruf ini. Ya, kita coba untuk lebih sering menggunakan metode halaman 44 ya, biar supaya terbiasa ya. Juga secara pengucapan huruf di berbagai kondisi, berbagai situasi, jadi bisa lebih mahir gitu ya. Baik. Data ya, kita coba dari bagian yang pertama atau huruf yang pertama, huruf ta dulu ya mungkin. Silahkan bisa diikuti, kita potong menjadi 3 bagian ya. Tati, tu, at. Ya, ingat sekali lagi at bunyinya ketika disukunkan huruf ta at 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 ya, jangan terlalu berlebihan sehingga berbunyi at at tidak begitu ya, atau bahkan terkadang kita dengar seperti huruf c ya, tidak ya. Maka dipaskan ya ketika kita mempraktekkan metode pengucapan suatu huruf, maka diperhatikan letak makhrajnya ya. Disesuaikan dengan apa yang kita bahas sebelumnya tadi ya. At, jadi ujung lidah yang ditempelkan kepada pangkal gigi seri atas. Nah, sekali lagi. Tati, tu, at. Tu, tan, tani, tat, na. Minal mutnimati tantanita. Baik. Sekarang coba untuk huruf dal ya. Dadi, du, ad. Baik, di sini perhatikan di huruf dal yang disukunkan ya. Maka di situ ada qalqalah ya. Du, dan, dani, dadna.
Minal mudni madidan danida. Baik, sekarang huruf to kita coba diperhatikan kemudian diupayakan untuk mengucapkannya secara maksimal ya, sesuai dengan teori yang kita bahas sebelumnya. To ti tu to. Baik, nah ini huruf to yang cukup sering kita dengar ketika disukunkan ya, yang seharusnya qalqalah tapi bunyinya seperti ta ya. Out, out, out. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tapi alto, alto, alto ya, dipantulkan. To, ti, tu, alto. Tu, ton, toni, totona. Minal mutoni matitan tanita. Baik, itulah kurang lebih ya pembahasan daripada makhraj ketiga huruf ini yaitu to, dal dan juga ta ya. Kita ingatkan ya kita himbau bahwa mempelajari makharijul huruf ya atau sementara ini kita masih mempelajari makharijul huruf. Oleh karenanya kita himbau dan sarankan cukup menekankan ya untuk sering-sering menggunakan metode yang kita lakukan barusan ya di halaman 44 tersebut untuk melatih pengucapan suatu huruf ya di berbagai kondisi seperti itu ya. Baik huruf-huruf yang telah kita pelajari ataupun yang belum kita pelajari dicoba tidak jadi masalah ya. Khususnya huruf-huruf yang telah kita pelajari ya. Huruf-huruf yang kita telah pelajari karena sudah disampaikan poin-poin yang perlu diperhatikan ketika pengucapan huruf-huruf tersebut, maka bisa dipraktekkan di metode halaman 44 tadi ya. Demikian materi yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullahu taala atas ilmu yang disampaikan dari pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i. Dan insya Allah pembelajaran kita di pagi hari ini akan memasuki dari pembahasan surah Al-Masad atau biasa kita kenal dengan surah Al-Lahab. Untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita semua dari pembahasan surah Al-Masad. Kami persilahkan kepada Ustadz. Falyatafaddal masykura Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ya. Kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang tilawah ya. Tilawah daripada surat-surat pendek atau juz amma yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada suratul Ikhlas ya. Di surat Al-Ikhlas dan semua atau seluruh surat ya atau satu surat full sudah kita bahas ya. Sudah kita peringatkan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga di setiap ayatnya dan seterusnya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan coba masuk kepada surat berikutnya ya. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita akan mundur ya. Kita akan mundur daripada surat sesuai dengan susunan daripada Al-Qur'an ya, kita akan mundur. Oleh karenanya insyaallah sekarang kita masuk kepada surat Al-Lahab ya atau surat Al-Masad. Baik. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu ya, diikuti sebisa mungkin terlebih dahulu bacaan berikut ini. Nah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. Baik, kita bahas satu persatu ya dari awal atau ayat yang pertama. Nah, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang huruf ta yang disukunkan ya. Huruf ta yang disukunkan di situ ada hamas tabbat bat ya, ada percikan udara ya, atau hembusan udara ya. Bat jangan berlebihan, sekali lagi jangan berlebihan atau malah mati juga tidak ya. Tabbat yada, bat yada tidak juga ya. Tapi memang ada percikan udara begitu ya. Bat tapi tidak berlebihan. Nah, kemudian ada di sini huruf dal yang dipanjangkan di situ mad jaiz sebetulnya ya. Bisa 4 sampai 5 harakat dipanjangkan. Kemudian ada idgham di huruf waw ya. Lahabin wa ya, ada tanwin ya yang bertemu dengan huruf waw, maka diidghamkan di situ dengan idgham atau jangan disertai gunnah ya. Lahabin wa lahabin wa. Nah, di sini perlu diperhatikan ya karena idgham bi gunnah sehingga gunnahnya harus dipanjangkan ya. Harus ada ditahan terlebih dahulu. Dipanjangkan biu wa lahabin wa. Ya. Kemudian peringatan yang lain ya, ketika ada idgham bi gunnah ya khususnya pada waw, begitu juga dengan huruf ya ya. Idgham kepada huruf ya, maka jangan lupakan aliran udara yang melewati mulut ya. Khususnya dia ya. Jadi kalau huruf waw biasanya ya atau kadang terlalu terfokus di mulutnya, tidak ada khaysyumnya ya. Maka di sini karena ada sifat gunnah, otomatis dia keluar dari pangkal hidung ya atau rongga hidung. Jangan biwa ya, khaysyumnya tidak berfungsi. Biwa tidak begitu, tapi biu biu
ada udara yang keluar dari khayshum tentunya, namun tetap masih ada yang melewati mulut ya. Biu, biu, wa. Ya, jangan kalau huruf waw biasanya terlalu terfokus di di jauf ya atau di rongga mulut ya. Kemudian kalau huruf ya dia biasanya terlalu terfokus di khayshum ya. Misalnya mai 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 in yakunu ya. Maka harus dibagi dua di sini ya. Ada juga yang keluar dari khayshum karena digunnahkan tentu saja ya. Ada juga yang keluar lewat mulut ya. Lahabin wa biu biu ada khayshum di sini baru harus bermain ya. Baik. Lahabin wa seperti itu. Kemudian untuk ayat yang pertama ya, perhatikan di akhir huruf ya, ketika waqaf. Akhir huruf yang ada di ayat pertama ini adalah huruf ba ya. Namun seperti diketahui di situ adalah huruf ba berarti disukunkan, berarti apa? Ada sifat qalqalah ya, karena termasuk salah satu daripada huruf qalqalah. Namun perlu diperhatikan ya, huruf ba di sini bertasydid ya. Huruf ba di sini bertasydid dan hanya di ayat pertama ini ya. Ayat 2 dan seterusnya dia tidak bertasydid di akhir waqafnya. Sehingga ada perbedaan sedikit dalam pengucapan qalqalahnya. Meskipun sama saja masih dikatakan qalqalah kubra ya. Yang berbeda adalah dia ada ditahan sejenak ya. Jadi tidak watab ya. Watab tidak seperti itu. Tidak langsung memantul tapi watab watab lahabin watab watab. Agak telat memantulnya ya. Agak telat memantulnya. Ya, kurang lebih itu saja mungkin ya peringatan di ayat yang pertama. Sekali lagi kita coba baca, silahkan diikuti sebisa mungkin. Nah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, sekali lagi diperhatikan ya tadi poin-poin yang kita sampaikan. Nah, ayat yang kedua ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, perhatikan di huruf ghain yang disukunkan ya. Huruf ghain pernah kita bahas juga di awal-awal makharijul huruf ya atau di makhraj halqi ya, halq. Di situ huruf ghain yang disukunkan jangan dimatikan ya seperti huruf G, ag ya atau malah memantul la ya, tapi dia mengalir ya, ada suara atau udara yang mengalir agh 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 seperti itu ya. Ma aghna ma agh 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 seperti huruf kha ya, sama mengalir begitu juga. Nah, seperti di surat Al-Fatihah ya, ghairil maghdub, al-maghdubi ya. Kita pernah bahas juga ini. Huruf ghain yang disukunkan jangan dimatikan ya. Jangan dimatikan atau ditutup aliran kedua pita suaranya sehingga tidak ada udara atau suara yang keluar ya. Tidak juga dipantulkan age ya, bukan age tapi dialirkan ya. Nah, anhu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di sini saya ingin menitik beratkan di huruf ha yang didommahkan ya. Anhu maluhu ya. Anhu maluhu ya. Nah, di sini kedua huruf ha yang berharakat dhamma diperhatikan cara membacanya ya. Anhu. Nah, ini
Khaysyum cukup sering kita jumpai di sini bermain ya. Anhu maluhu, la. Tapi anhu maluhu, ya. Diperhatikan betul-betul di sini ya. Baik. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah wama kasab ya. Tentu saja di sini huruf qalqalah seperti yang sudah kita singgung sebelumnya dan kita wanti-wanti bahwa huruf qalqalah di sini adalah huruf ba yang memang langsung dipantulkan ya. Tidak seperti di ayat yang pertama karena ayat yang kedua ini tidak bertasydid ya. Kalau yang bertasydid baru ada jeda sejenak ya untuk mengeluarkan qalqalahnya, untuk memantulkan qalqalahnya ya. Kalau di ayat pertama watab, watab, watab ya. Kalau di ayat yang kedua kasab, kasab. Nah, ya mudah-mudahan bisa ditangkap ini. Karena sering sekali ya di eh, dua surat sebelumnya ini masih terulang ya. Sekaligus boleh saya himbau ya, bagi yang ingin menyetorkan bacaannya, maka diperhatikan terlebih dahulu, eee, materi daripada surat yang dibahas ya. Diperhatikan kemudian dipraktekkan secara maksimal ya. Sehingga tidak ada, kesalahan yang terulang padahal jelas-jelas sudah kita betul-betul rincikan ya, betul-betul kita wanti-wanti ya. Salah satunya adalah, masalah qalqalah ini ya. Qalqalah yang sering telat dipantulkan ya, padahal tidak bertasydid ya. Memang ada jeda sejenak untuk mengeluarkan qalqalah ya, yaitu ketika apa? Ketika bertasydid seperti di ayat yang pertama surat Al-Lahab ini ya. Adapun ayat yang kedua dan seterusnya maka di akhir waqafnya huruf qalqalah tidak bertasydid sehingga pantulannya langsung dikeluarkan ya. Kasab ya, kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lahab, ya, dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu, perlu diperhatikan ya. Nah, kita baca ulang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Nah, baik. Ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga sayasla naran dzata lahab. يصلى نارا ذات لهب. Baik, di sini mungkin ada 2 poin ya atau 3 poin yang kita perlu perhatikan yaitu di kata yang pertama atau kalimat yang pertama saya yaslana yasla ya di sini cukup sering kita jumpai ya-nya itu apa? Cenderung atau terpengaruh dengan huruf so ya, huruf sodnya. Yos, nah, seperti yos ya. Jadi ya-nya ikut menebal ya karena terpengaruh huruf shad. Bahkan terkadang huruf sinnya pun terbawa ya. Soyosla. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi sayasla, makanya sekali lagi ya kita sampaikan huruf-huruf yang tebal itu tidak perlu dimonyongkan ya sehingga mempengaruhi banyak huruf baik sebelumnya ataupun setelahnya ya. Kalau shad ini yang terbiasa dengan dimonyongkan, maka ya-nya apa? Akan cenderung ikut monyong. Padahal harusnya bisa. Yals ya, tidak perlu yals. Nah, tidak perlu ya. Tidak perlu, bukan tidak boleh ya. Bagi yang kesulitan ya mangga aja silahkan ya. Sayasla naran dzata lahab. Nah, kemudian poin yang kedua yang perlu diperhatikan mungkin di ikhfa'nya ya, di ikhfa'nya. Jadi di ra yang, bertanwin ya, ra yang bertanwin atau tanwin yang bertemu dengan huruf dzal ya diperhatikan ikhfa'nya. Sekali lagi pernah kita sampaikan bahwa ikhfa ada yang atau gunnah ya,
Gunnah ada yang tebal juga yang ada yang tipis ya. Gunnah ketika ikhfa ada yang ditebalkan, ada juga yang ditipiskan ya. Radza. Bedakan antara radza ya atau malah jadi rong ya. Tidak begitu tapi sayasla naran radza radza ran jangan terdengar tebal, tidak seperti itu ya. Jadi gunnah pada ikhfa di sini ditipiskan ya. Dzata lahab. Nah, kemudian yang terakhir lagi-lagi peringatan di huruf qalqalah di akhir waqaf ya. Lahab, lahab jangan ditahan dulu ya. Jangan telat mengeluarkan qalqalahnya. Jangan ada jeda untuk diqalqalahkan ya karena tidak bertasydid seperti di ayat yang pertama. Nah, baik. Sekali lagi sayasla naran dzata lahab. Iya, cukup apa ya? Ini masih 2. Labas, kita lanjut saja ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, ini tidak banyak peringatan, mungkin hanya di huruf mim yang atau yang bertasydid sehingga huruf mim yang bertasydid harus digunnahkan dengan gunnah paling sempurna ya atau yang terpanjang. Hammalatal hatab. Nah, itu saja mungkin ya. Kemudian wamra'atuhu ya diperhatikan pengucapannya ya jangan ditebalkan ya. Wom la wa difathahkan ya. Ini sudah kita cukup terperinci membahas tentang itmamul harakat ya, menyempurnakan sebuah harakat pada pengucapan suatu huruf ya. Wa fathah dibaca fathah, dhammah dibaca dhammah, kasrah dibaca kasrah dan seterusnya ya. Baik. Itu yang pertama di huruf mim yang digunnahkan dengan gunnah yang paling panjang. Kemudian lagi-lagi peringatan di huruf qalqalah di akhir waqaf ya. Hatab jangan telat ya. Jangan telat karena tidak bertasydid. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah, fi jidha hablum mim masad. Nah, di sini ada peringatan mungkin ya. Perhatikan ada huruf ha dengan ha berdampingan ya. Maka perlu diperhatikan sehingga betul-betul terbedakan antara ha yang besar dengan ha yang kecil ya. Fi jidha ha. Fi jidha hablum mim masad. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga ya, ada huruf mim yang bertasydid lagi ya. Huruf mim yang bertasydid lagi itu aslinya memang adalah idgham bi gunnah juga ya. Tanwin yang bertemu dengan huruf mim maka digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Kemudian setelahnya juga adalah kondisi sama ya, nun sukun yang bertemu dengan huruf mim ya, maka digunnahkan juga dengan gunnah yang panjang. Peringatan terakhir tentu saja di huruf dal yang diwaqafkan ya sehingga dia menjadi sukun, maka ada sifat qalqalah yang perlu ditunaikan di situ dan tidak boleh terlambat untuk mengeluarkan qalqalahnya ya karena tidak bertasydid. Nah, silahkan bisa diikuti
في جيدها حبل من مسد. Nah. Nah, sekarang kita coba ulangi ya, baca ulang, antum bisa ikuti ya sekaligus perhatikan ya dipraktekkan secara maksimal ya sesuai dengan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan. Nah, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Nah, itu kurang lebih ya bagaimana cara membaca surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ya. Eh, Kami ingatkan terlebih dahulu siapa yang ingin menyetorkan bacaannya maka perhatikan ya. Perhatikan himbauan tadi ya. Kami harapkan yang menyetorkan betul-betul mengikuti ya. Nah, ini sudah masuk ini. Ya. Mengikuti ya tadi peringatan-peringatan ya, poin-poin yang disampaikan ya. Ini perlu diperhatikan betul-betul ya. Sebelum menelpon, jadi bahkan setelah menelpon pun kami harapkan bisa menyimak ya, yang lainnya dikoreksi ya. Jangan hanya menelpon saja ya, kajiannya tidak diikuti tapi ingin setoran saja sehingga banyak apa, kesalahan-kesalahan yang sudah kita ingatkan betul-betul, kita wanti-wanti ya, tapi terjadi lagi ya. Tidak hanya satu kesalahan tapi banyak kesalahan ya. Baik itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan, kita coba angkat ya atau kembalikan kembali kepada moderator. Nah, Ya, taib, syukran jazakallahu khairan Ustadz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang antum untuk menyetorkan pelajarannya di pembelajaran surah Al-Masad ini. Silakan antum dapat telepon di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637 dan kita coba angkat penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Zain Abdillah, Kiara Condong. Ya, ahlan akhi Zain Abdillah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. sekali lagi afwan, Akhi Zain. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tamam. Ma aghna an
وتب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Afwan, ayat terakhir diulangi. في جيدها حبل من مسد. Ya, afwan Akhi Zain, untuk huruf ha-nya coba lebih turun lagi makhrajnya ya. Itu agak terlalu tinggi sedikit ya. Ha, ha, betul-betul dipangkal ya. Coba sekali lagi fi jidiha. في جيدها حبل من مسد. Naam, tamam, Masya Allah ya. Sudah sangat baik Akhi Zain. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Iyakum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan akhi Zain Abdillah di Kiara Condong. Selanjutnya kita coba angkat penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk? Halo. Halo, Ya, dari Pak Husen, Pak Husain. Ya, ahlan Pak Husain. Selacau. Dari Selacau ya. Silakan Pak Husain. Dikecilkan dulu suara radionya ya, Pak Husain ya. Iya, iya. Ya. Silakan fokus di telepon aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ammalatal hatab. Wah, loncat Pak Husain. Coba lihat Qur'annya aja, lihat mushafnya aja Pak Husain. Ya, nanti saya. Ini udah tua Pak Ustadz, jadi banyak lupa. Bukan. Maaf. Ya dibaca aja. Di Qur'annya dibaca aja, nggak usah hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslan naron data lahab. Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Iya, Masya Allah ya. Sudah lumayan Pak Husain ya. Coba di Pak Husain nanti baca lagi tabat ya, surat Al-Masadnya. Tapi setelah mengulang kajian tadi ya. Khususnya setengah zaman yang lalu lah ya. Kita bahas surat Al-Masad ini ya. Iya. Coba diulang dulu. Tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sebelum membaca surat Al-Lahab ini. Nah, baru nanti baca lagi Pak Husain ya. Mangga. Ya, sudah cukup lumayan Pak Husain. Iya, wa iyyakum ya. Barakallahu fiik. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Pak Husain ya di Selacau. Masya Allah, semangatnya sangat luar biasa. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Taslih dari Sukahaji tadi. Oh, Bapak Taslih ya, Sukahaji. Silahkan Pak Taslih. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin matab. Laha ya, ha yang besar ya, Pak Taslih di sini. Abi laha habiun wa. Nah,
tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma azna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah. Sayasla naran dzata lahab. Sama, haknya besar. Lahab. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, Masya Allah ya. Sudah cukup baik Pak Taslih ya. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Pak Tasli di Sukahaji atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mulyawan di Pataruman, Pak. Pak Mulyawan di Pataruman ya, silahkan. Iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Maknya dipanjangkan Pak ya. Ya, hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Hablum mim. Dua-duanya dipanjangkan Pak. Hablum mim masad. Ya, Masya Allah ya. Syukran, Pak. Terima kasih, Pak, Ya. Ya, Bu. siapa? Pak Mulyawan. Pak Mulyawan Iya, Bu. coba diperhatikan kajian akhir ini ya, yang Ya. terakhir ini dari jam 6 itu tadi kalau nggak salah ya, atau Ya. setengah jam terakhir itu ya tentang surat ini ya, diperhatikan lagi, kemudian coba dipraktekkan lagi ya dengan Ya. maksimal. Ya, Ya, sudah ya. cukup Terima baik. kasih, ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair. Pak Mulyawan di Pataruman ya atas partisipasinya. Selanjutnya coba kita angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Dafa di Sukaraja. Ya, Abu Dafa Sukaraja silahkan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya, dicoba ulang, Afwan Abu Dafa. Sayasla. Sayasla naran dzata lahab. Ya, huruf shad sukunnya diperjelas lagi ya, bahwa itu huruf shad bukan sin ya. Nah, Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. sekali lagi wa mar'atu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi
hablum min masad. Sekali lagi, fi jidiha. Fi jidiha hablum min masad. Iya, Masya Allah ya. Sudah cukup baik Abu Dafa ya. Barakallah fiik. Wafika barokallah. Jazakallahu khair. Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Dafa di Sukaraja atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 022868662637. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Agda. Gacau. Woi, Agda kemana aja nih? Agda nih baru masuk lagi. Silakan Agda. Talaki juga, Ustaz. Oh iya. Iya, sok mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak bukan Agda ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, ainnya diperjelas anhu. A. Sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Naam, ya. Sudah cukup baik Agda ya. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Sami-sami. Barakallahu. Ya, syukran jazakallahu khairan akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di 022868662637. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Rusdian ya. Nah, Sahih. Iya, di Ciberem. Silahkan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, sekali lagi. Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, perhatikan laha ya, bukan hak kecil ya. Abi laha. Abi lahabin wa ya. Haknya besar. Yang kedua watab ya. Watab jangan terlalu lama juga ya. Untuk ditahan qalqalahnya jangan terlalu lama ya. Tapi watab sejenak saja ya, enggak usah terlalu lama. Nah, sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. La bas. Nah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, Masya Allah ya. Sudah cukup baik ya. Akhi Rusdian.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem. Dan selanjutnya kita beralih dulu kepada peserta yang telah hadir di studio. Ada Bapak Bandi. Silahkan Pak Bandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Sekali lagi, ma'aghna. ما أغنى عنه Aghna. Na-nya panjang ya. ما أغنى عنه ماله وما كسب. La. Ya, ini yang kedua tidak bertasydid ya. Kasab, langsung dipantulkan ba. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Ya. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لا. Wamra'a. A. Hamzah. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, sama belabas. Ya, Ya, terakhir. baik. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita coba angkat penelpon terakhir di kesempatan pagi hari ini di 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Cijerah. Iya, Abu Albani silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, nah, Masya Allah. Sudah cukup baik Pak Abu Albani ya. Barakallahu Nah, fiik. Ustaz. Wow, pasti barakallah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Dan Abu Albani menjadi penelpon terakhir di kesempatan pagi hari ini dikarenakan keterbatasan waktu. Dan sebelum kita tutup, kita mohon terlebih dahulu ikhtitam dari Al-Ustadz Haidar Askarul Qahar Hafizahullahu Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, seperti biasa mungkin ya, tidak bosan kita untuk mengingatkan, untuk memperbanyak latihan, betul-betul menyisihkan waktu ya. Betul-betul menyisihkan waktu. Menyisihkan waktu dalam arti berlatih ya. Dan kemudian karena kita katakan bahwa ini berlatih ya, artinya kita harus memaksimalkan waktu yang ada ya.
setiap pengucapan huruf ketika kita membaca Al-Quran, maka harus betul-betul secara maksimal ya. Secara maksimal mengetahui makhrajnya di mana, kemudian hukum-hukum yang kita ketahui betul-betul diterapkan ketika membaca, sehingga hasilnya pun ya setiap kali kita membaca akan maksimal, sehingga hasilnya akan lebih baik dan seterusnya ya. Akan lebih baik terus ya ketika kita maksimal dalam praktek atau dalam segi latihannya ya. Tidak lupa juga ya, mungkin antum bisa mengulang-ulang ya, mengulang-ulang pelajaran yang telah disampaikan ya dari pertemuan awal kalau bisa ya, dari pertemuan awal diulang-ulang terus. Secara khusus kalau materi dari segi makharijul huruf itu sudah tentu ya, sudah barang tentu harus dipraktekkan atau harus dipelajari secara mendetail kemudian dipraktekkan, dan secara khusus adalah di pelajaran talaqinya ya, dalam pelajaran membaca Al-Qur'annya ya, dari segi tilawahnya ya, di bagian tilawahnya yang kita sampaikan atau yang kita bahas di setiap Kamis pagi ini. Di setiap surat ya, setiap surat kita sudah melalui kurang lebih 5 surat ya, 5 surat ya, dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, dan terakhir tadi di Masad ya atau Al-Lahab. Maka ini sebetulnya sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak materi yang kita sampaikan dari segi membaca ya. Dari aturan membaca secara hukum, ada koreksian, ada peringatan ya dan seterusnya. Antum bisa perhatikan di situ ketika ada koreksian, ketika ada peringatan bisa antum tandai ya. Maka sekali lagi mengulang-ulang pelajaran yang telah berlalu ini sangat-sangat penting dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga bisa dipraktekkan secara maksimal. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran.